Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau dan istri Roma akan diselamatkan. Kiranya Tuhan menyertai kita, damainya menyertai kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih, biarkanlah kebenaran, roh kebenaran itu datang dalam hidup kami. Dalam nama Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya ambil dari masih Yohanes 16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata darinya sendiri, tapi segala sesuatu yang dia dengar, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepada kamu apa yang diterimai daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya. Jadi kalau dikatakan oleh firman Allah, tema kita adalah Roh Kudus datang kepada umatnya. Nah, ketika Roh Kudus datang kepada umatnya, yang pertama yang lakukan ialah memimpin manusia itu kepada kebenaran. Sudah pasti. Jadi ia datang, kalau tanda ini tidak ada, masih keinginan dosa yang paling besar dalam kehidupan kita, berarti kita belum menikmati pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Tapi kalau keinginan dosa datang, tapi kita dapat mengalahkan, berarti roh kebenaran sudah ada dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kata firman Allah dari ayat yang kita baca, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang dikatakannya. Jadi ia tidak berkata-kata dengan kehendaknya sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus dia. Kehendak Bapa lah yang dikatakannya, atau perintah Bapa lah yang dilakukannya. Lalu kemudian dikatakan selanjutnya, yang ketiga ialah ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, ini yang sangat seru. Jadi ketika manusia tidak tahu hal-hal yang akan datang, tetapi pada saat-saat tertentu ia akan menyatakan kepada orang-orang percaya, kepada hamba-hambanya. Memang tidak kepada semua orang, tetapi ada hal-hal yang akan dinyatakannya kepada setiap orang, atau kejadian atau hal yang akan terjadi, dan sebelum itu terjadi dia akan menyatakannya. Dan kalaupun hal itu dia juga akan menyatakan hal-hal yang akan datang tentang kehidupan, bagaimana kehidupan di masa-masa yang akan datang. Dan Alkitab sudah mencatatnya, dan biarkanlah kalau ada pemberitaan-pemberitaan khusus yang Tuhan beritakan, bersyukurlah. Kalaupun belum, ada janji Tuhan bagi kita bahwa ia memberikan yang terbaik bagi kita. Dan tugas selanjutnya ialah yang keempat, ia akan memuliakan aku. Haleluya. Jadi kalau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi kita tidak memuliakan Allah dalam kehidupan kita, perlu dipertanyakan. Jadi tugas manusia ada di bumi ini adalah untuk memuliakan Dia. Jadi apapun yang kau lakukan, lakukanlah bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Karena memang itu, Roh Kudus diberikan kepada kita bukan untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Dia, tetapi justru menghancurkan keinginan-keinginan hati kita yang berbau dosa, keinginan-keinginan mata yang tidak berkenan kepada Allah atau bertentangan dengan kehendak Allah, keangkuhan hidup. Supaya apa? Kita bisa memuliakan Tuhan. Kita lihat bagaimana tempat yang istimewa, tempat yang indah, tempat bersekutunya antara Adam, Hawa, dan Allah pada waktu itu. Tetapi karena godaan setan, maka dia yang tadinya memberikan kemuliaan khusus kepada Tuhan, tetapi dengan rayuan setan, dengan bujukan setan, akhirnya dia meninggalkan kehidupan yang baik itu dan menuju kepada kehancuran. Dan itu sebabnya Adam yang pertama telah hancur,
tapi Adam yang kedua datang untuk membenahi dan memperbaiki, supaya kita tetap sebagai orang-orang percaya tetap memberikan kemuliaan kepada Bapa di surga dalam kehidupan ini. Jadi hal-hal yang demikianlah yang akan kita rasakan, sehingga dalam hidup ini dimanapun kita ada, kapanpun, dimanapun, kita tetap memberikan kemuliaan dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas kita, dalam perkataan kita, apapun, seluruh aktivitas kita mengarah kepada Dia, di mana kita dalam melaksanakan itu hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Kiranya kehadiran Dia dalam hidup kita, ketika Dia datang, betul-betul kita merasakan dampak yang seharusnya kita nikmati, bukan justru melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saya heran kalau ada orang-orang percaya yang mengatakan dirinya orang percaya, orang yang sudah menerima Roh Kudus, tapi perbuatan-perbuatan setan itu hanya kamuflase, itu munafik, itu orang-orang yang tidak tahu diri. Karena ketika Roh Kudus ada, pasti hal-hal yang kita yang dikatakan oleh firman ini akan terjadi. Tetapi yang paling utama dalam kehidupan ini, karena memang itu tugas kita, kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan kemuliaan bagi Dia. Terpujilah Tuhan yang memberikan kita roh kebenarannya dan yang terus membimbing kita untuk terus memberikan kemuliaan kepada Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarkan kita memberikan yang terbaik dalam hidup ini, dan Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik, dan wajar dan wajiblah kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, mentaati firman Allah dalam kehidupan ini. Untuk dengan ketaatan kita kepada Dia, itu adalah satu wujud rasa penghormatan kita untuk memberikan yang terbaik dalam memberikan kemuliaan bagi Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup kami untuk terus menolong kami hidup dalam kebenaran, dalam kehendak Bapa di surga, dan memberikan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah malam ini kita boleh istirahat dengan tenang dan damai. Nama Tuhan kita puji dan muliakan. Dan saya berkata, biarkan Roh Kudus dan kuasa firman senantiasa menyertai kita. Haleluya. Mantap, mantap, mantap.